Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di awal pekan kita, di hari yang ke-131 di tahun 2026. Saya, Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPD, Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita sepanjang malam. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, tetapi yakinlah, kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali kita pagi ini sebelum menjalani seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara, adalah saat ombak badai menjadi teduh. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita mau baca dalam Markus pasal yang keempat, ayat 39. Markus pasal yang keempat ayat 39. Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, realita kehidupan tidak ada yang kebal terhadap badai. Nah, dalam perikop Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, para murid berada di dalam perahu atas perintah Yesus. Ini adalah pelajaran penting. Mengikut Yesus tidak berarti kita terbebas dari badai. Kadang badai justru datang saat kita sedang berada di tengah ketaatan. Badai hidup dapat berubah masalah ekonomi, kesehatan, atau masalah keluarga. Bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Seringkali badai adalah kelas di mana iman kita sedang dilatih untuk naik level. Puji Tuhan. Kesalahan kita adalah fokus pada besarnya gelombang, fokus pada besarnya badai yang sedang kita alami. Bapak Ibu Saudara, para murid adalah nelayan berpengalaman. Namun mereka panik luar biasa. Mengapa? Karena mereka fokus pada air yang masuk ke dalam perahu, bukan pada pribadi yang ada di dalam perahu. Seringkali kita berteriak, "Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat yang ke-38 menuliskan demikian. Kita menghakimi kasih Tuhan berdasarkan situasi kita. Padahal seharusnya kita melihat situasi kita berdasarkan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hanya satu kalimat dari Yesus dan alam semesta tunduk. Dikatakan menjadi teduh sekali. Menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya meredakan gejala, tetapi mencabut akar ketakutan itu. Apa ombak yang sedang menerja hidup Anda pagi? Apa badai yang sedang menerpa hidup Anda pagi ini? Suara Tuhan jauh lebih berkuasa daripada suara tagihan, suara vonis dokter, atau suara kegagalan.
Masalah kita mungkin besar, tapi ia memiliki telinga untuk mendengar perintah Tuhan kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, setelah badai reda, para murid tidak hanya bersyukur karena selamat, tetapi mereka merasa takut yang amat sangat dan bertanya, siapa gerangan orang ini? Ayat yang ke-41. Tujuan Tuhan mengizinkan badai dalam hidup kita bukan hanya agar kita selamat dari badai itu, bebas dari badai itu, keluar dari badai, tetapi agar kita mengenal Dia secara pribadi, berpengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu Yesus adalah sang penenang badai. Yesus pemilik otoritas dunia. Jika kita hanya hidup di air yang tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara, badai mungkin sedang menggoncang perahu kehidupanmu. Dan mungkin rasanya Tuhan sedang tidur. Namun ingatlah, perahu yang di dalamnya ada Yesus tidak akan mungkin tenggelam. Mari kita berkomitmen. Berhentilah mengancam badai dengan kekuatan sendiri. Mulailah berseru kepada pemilik otoritas kehidupan. Dialah Yesus Tuhan kita. Jangan ceritakan kepada Tuhan seberapa besar badaimu. Tetapi ceritakan kepada badai Anda, badaimu, seberapa besar kuasa Tuhan. Terimalah keteduhannya pagi ini. Baik itu keteduhan dalam situasi, maupun keteduhan di dalam hati. Meskipun situasi belum berubah, tetaplah percaya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Kami diyakinkan bahwa Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Selama mata kami tertuju kepada Engkau Allah, pemegang otoritas kehidupan. Terima kasih, kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Membangkitkan, memulihkan iman, kasih, dan pengharapan kami. Tetap percaya, memandang kepada Yesus. Kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah.
Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari ini, baik pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.